Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan lagi taklim kita, pembahasan surat Al-Baqarah. Kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang infak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan infak dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa infak itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah membahas tentang riba. Setelah Allah membahas tentang berlipat gandanya harta yang diinfakkan, kemudian Allah membahas tentang berlipat gandanya harta yang diribakan. Orang yang berlipat ganda hartanya karena infak fisabilillah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandanya itu di dunia dan di akhirat. Jadi orang berinfak itu tidak hanya berlipat ganda hartanya di akhirat saja, enggak. Di dunia juga berlipat ganda. Hanya saja kebanyakan tidak menyadari berlipat gandanya itu dengan cara yang dikehendaki Allah. Allah memberi rizki, kadang-kadang tidak berupa langsung bendanya. Karena apa? Allah sebutkan Allah itu syakurun halim. Allah maha berterima kasih dan maha lembut terima kasihnya itu. Saya dulu pernah perumpamakan, ada seorang yang dia nikung di jalan, kemudian karena ada pasir-pasir terpleset dia. Lukalah lututnya. Kita kebetulan ada di situ, kita keluar, kemudian kita membawakan dia betadin, ya, kemudian kapas, perban, kemudian kita balut. Obatilah dia. Kira-kira orang yang jatuh itu akan berterima kasih atau tidak? Pasti akan berterima kasih. Berterima kasih itu ada lembut, ada kasar. Ya. Bagaimana berterima kasih yang kasar? Dia langsung bilang, waduh Pak, katanya Bapak sudah obati saya dengan betadin. Oh, ini betadin ini 20.000 ini. Kemudian ini kapas-kapas perban 5.000. Jadi ini saya ganti sebagai tanda terima kasih saya, Pak, ini 25.000. Kira-kira orang yang nolong itu akan senang atau akan tersinggung? Kira-kira akan senang atau akan tersinggung? Langsung dihargakan, sekian harga yang kamu tolong saya itu, 25.000, ini saya ganti, terima kasih Pak ya. Akan senang atau akan tersinggung? Akan tersinggung pasti. Kenapa? Karena berterima kasih dengan cara yang kasar. Berterima kasih dengan cara yang halus bagaimana? Dia perhitungkan, wih, itu tadi betadin harganya 20.000 tambah perban 5.000.
Waduh, bagaimana cara saya berterima kasih ya? Berterima kasih yang halus, tetapi berterima kasihnya pas-pasan. Dia datang ke warung, dia beli buah, dia beli anggur seharga 25.000. Kemudian malam-malam dia datang ke rumahnya. Pak, katanya bapak yang tolong saya tadi ya, terima kasih Pak, ini saya bawa bingkisan ala kadarnya. Maka itu berterima kasihnya lembut. Orang itu akan menerimanya. Senang dia. Dia tidak bilang ini bayarnya betadin bapak sama perbanda. Tapi dia bilang terima kasih. Apa yang dia bayar? Betadin sama perban 25.000. Tapi dia bawa dalam bentuk yang berbeda. Artinya dia berterima kasih. Ya. Kalau dia bawa balasannya itu dalam bentuk yang sama, malam-malam dia datang, dia beli di toko betadin 20.000 sama perban 5.000. Pak, terima kasih, ini saya balas persis seperti yang bapak kasih saya tadi. Ini masih baru Pak. Kira-kira senang apa enggak dia? Enggak senang. Ya. Nah, Allah itu berterima kasihnya lembut. Bagaimana? Kita kalau berinfak uang, kemudian Allah balas uang, kita senang, itu kita tidak tahu diri. Ya. Mestinya bagaimana? Kalau kita infakkan harta kita, Allah balas dengan kesehatan, Allah kasih kita. Woi, senangnya kita, mestinya begitu. Ya. Kalau saya membantu Cahyadi, dia bagian kesehatan. Woi, saya kasih dia apa, ada dia perlu minta tolong sama saya, kemudian saya tolong, nilai pertolongan yang saya berikan kepada dia itu ya sekitar 50.000 lah. Kemudian tiba-tiba saya ada perlu ke rumah sakit, beliau pas tugas di rumah sakit. Kemudian dia balas menolong saya. Tidak dia balas 50.000-nya itu enggak, dia balas dengan pertolongan. Dia bantu saya, oh iya, sini Ustaz saya bantu. Dia rawat, dia apa segala macam. Cara membalas yang berbeda. Nah, Allah itu syakurun halim. Maka Allah akan membalas dengan bentuk yang berbeda karena lembutnya, bukan kasar. Karena lembutnya cara terima kasih Allah itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar. Itu masalahnya. Kita tidak sadar. Kita berinfak 1 juta kita infakkan. Kapan Allah balasnya? Kok tidak kembali uang saya 1 juta ini ya? Itu kasar. Caranya Allah balas bagaimana? Ada cara lain yang Allah balas itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Dan Allah membalas tidak pas-pasan, berlipat-lipat Allah balas itu. Minimal 10 kali lipat. Jadi kalau tadi 25.000 minimal dia ganti sama Allah berapa? Nilai 250.000. Bukan dia bawa anggur senilai 25.000 ke rumah kita, enggak. Dia bawa oleh Allah itu dalam bentuk lain senilai 250.000 itu. 10 kali lipatnya. Apa bentuknya? Woi, macam-macam bentuknya. Allah saja yang tahu. Tetapi kita orang yang beriman, kita yakin akan balasan Allah itu. Yakin kita pasti dibalas Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini bahasan yang kemarin sambungannya. Sambungan yang berikutnya adalah tentang orang yang memakan riba. Ayat 275 Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Tolong dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Riba itu kalau bahasa kitanya itu bunga. Seolah-olah harum bunga, padahal itu busuk. Ya, bunga yang busuk, bunga bangkai. La yaqumuna, mereka tidak berdiri, tidak tegak, kecuali seperti orang yang kerasukan setan, orang yang kena penyakit gila. Ini hampir banyak dari kita yang tidak paham bagaimana maksudnya. Orang yang meriba itu maksudnya kan supaya bisa bangkit. Bangkit itu berdiri kan? Bangkit. Rata-rata orang yang makan riba itu supaya bisa bangkit, supaya bisa berdiri. Kalau dia punya perusahaan sudah kolaps, sudah bangkrut, maka dia kepingin bangkit, maka dia mengambil harta riba. Kalau dia ekonominya lagi terdesak, ndak ada buat itu, ndak ada buat ini, ya sudah bagaimana ya, saya hancur, saya ini tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit. Maka untuk supaya dia bisa bangun, maka dia ngambil harta riba. Nah, bangunnya itu kata Allah tidak akan mendatangkan ketentraman, tidak akan tentram dia bangunnya itu. Ini statement dari Allah. Allah bilang tidak akan tentram bangunnya orang yang makan riba. Walaupun kelihatannya itu tenang, kelihatan senang, dak sengsara dia kalau dia makan riba. Kok bisa? Iya pasti. Kenapa? Allah bilang Allah akan sengsarakan dia, tidak akan dibahagiakan oleh Allah. Bahagia itu barang yang mahal. Ya, orang miskin bisa bahagia, orang kaya juga bisa bahagia. Ya, bagaimana bahagianya orang miskin dilihat oleh orang kaya? Itu ada orang miskin dia tidur di pematang sawah, bantalnya itu dari batu, alas tidurnya rumput, ada semut-semut segala macam di situ. Tidurnya ngorok, kata orang kaya apa? Bahagia betul katanya. Masya Allah. Ya, kata orang kaya. Saya ini kata orang kaya itu tidurnya itu kasurnya Olimpik, bantalnya Dakron, ndak bisa tidur. Tidak bisa ngorok seperti dia. Begitu orang miskin lihat orang kaya, weh sebentar-bentar naik mobil, weh mobilnya harganya 2 miliar,
Wih senang, empuk di dalam mobil itu, senang betul, enak betul dia ya. Dia naik mobil kalau dari sini ke Sumbawa, waduh pasti enak tidur di dalam mobil. Kata orang miskin, dilihat orang kaya itu bahagia. Padahal bukan di situ bahagianya. Bahagia itu di mana? Di hati. Ketika Allah anugerahkan kebahagiaan, maka bahagialah dia. Apakah miskinkah dia? Apakah kayakah dia? Kalau Allah kasih bahagia itu, maka dia baru bahagia. Artinya apa? Bahagia itu tidak ada dibeli di mana-mana, enggak. Seperti makan enak. Ya. Makan enak enggak ada di warung. Tapi kalau makanan enak ada di warung, ada di restoran. Kalau pergi restoran di sana ada makanan enak. Tapi kalau makan enak belum tentu ada di restoran. Ada orang cuman makan sebur pakai sayur kelor saja, pakai sambal jeruk, garam pakai jeruk, cek, dicolet, pakai apa namanya sayur kelor. Wah itu makannya setengah bakul. Lahapnya. Wih kata orang enaknya kamu makan ya. Sampai habis nasi ini. Enak betul. Itu makanan enak atau makan enak? Makan enak. Bukan makanan enak. Kalau makanan enak ada di restoran. Bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau makan enak. Belum tentu. Oh makan di restoran. Enggak makan enak. Belum tentu. Ada juga yang makan di restoran makan enak. Tapi banyaknya yang tidak enak. Buktinya apa? Buktinya orang makan di restoran biasanya banyak sisanya. Saking makannya itu tidak enak. Orang makan di tempat walimah, di tempat mana-mana, jarang yang makan enak. Jarang. Ya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang sering makan enak. Sebab kalaupun saya makan di undangan segala macam mesti habis saya makan, kasih habis. Artinya saya makan enak. Tapi kalau sudah ambil satu piring, ambil lauknya banyak, ambil itu, ambil ini, begitu dimakan sedikit-sedikit masih banyak sisa. Artinya apa? Dia orang tidak bahagia. Itu tandanya kalau ada orang yang sisakan nasinya di piring, tidak dia makan, itu berarti dia tidak makan enak. Bohong kalau dia bilang makan enak, buktinya ndak habis. Ndak enak makannya dia. Walaupun makanannya enak. Tapi dia tidak makan enak. Kemarin saya hadir acara siapa? Acara beliau ini. Ya. Woi saya makan. Enak betul itu masakannya. Tapi saya lihat orang-orang di sekitar saya itu. Masih setengah piring sisa. Itu masih seperempat piring. Itu masih cuma diambil sedikit. Wih kasihan orang-orang ini sengsara semua. Kesian, nggak ada yang habiskan nasinya, saking dia tidak makan enak. Jadi makan enak itu ada di hati nih. Bahagia juga begitu, ada di hati. Orang yang riba kata Allah tidak bahagia. Kalau ada orang yang riba kemudian bahagia, itu ayatnya ini salah. Dan itu tidak mungkin. Ada orang yang pernah bilang sama saya, Ustadz katanya itu Pak Anu itu dia sebutlah namanya. Sudah bahagia dia sekarang Ustadz. Dulu kan sama-sama miskin seperti Ustadz katanya. Ya. Tapi dia sekarang sudah bahagia. Saya bilang kenapa? Kok kamu bilang dia bahagia? Ya rumahnya sudah rumah tingkat. Di sana sih dia ada rumahnya. Banyak, ada mobilnya, ada perusahaannya. Sudah senang sudah hidupnya Ustadz, bahagia dia. Saya bilang enggak, dia makan riba. Jadi dia pasti tidak bahagia. Pasti. Pastinya itu saya bilang seperti 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Itu pasti. Bagaimana Ustadz bisa memastikan orang? Saya bilang saya pastikan orang itu tidak mungkin bahagia. Sebab apa? Allah bilang dia meriba. Terus dia bilang dia bahagia, mustahil.
Allah bilang, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan hidupkan dia dengan kehidupan yang sengsara. Itu kata Allah. Terus tahu-tahu dia berpaling dari peringatan Allah tentang riba, kemudian tahu-tahu Anda bilang dia bahagia. Tidak mungkin. Apa ayat ini salah? Tidak mungkin salah. Waduh, Ustadz ini kok yakin betul? Ya, saya bilang saya yakin 100%. Ya, seperti pastinya itu seperti 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Pasti dia tidak bahagia, dia sengsara. Karena dia meriba. Dia berpaling dari peringatan Allah. Belum lagi hari kiamat dia dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Karena matanya di dunia itu buta, Allah bangkitkan dia buta di akhirat. Dia bilang, ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami buta padahal dulu kami melek. Ya datang ayat kami, peringatan kami. Sudah kamu lihat, kamu pura-pura tidak lihat. Seolah-olah kamu tidak punya mata. Ya sudah katanya sekarang kamu lupakan ayat-ayat kami dulu. Sekarang kami lupakan lagi. Ya sudah saya bilang begini saja. Pergi ke rumahnya, antum bergaul agak dekat dengan beliau. Ya ngobrol-ngobrol lah beberapa hari. Nanti kira-kira 1 pekan datang lagi ke tempat saya. Kita ngobrol lagi saya bilang. Anda buktikan orang itu bahagia atau sengsara. Belum 1 pekan dia pergi ke rumah orang itu ngobrol-ngobrol itu. Karena saya pastikan orang itu pasti sengsara. Dia bilang, weh kita lihat dia bahagia. Kelihatannya. Nah saya bilang 1 pekan datang. Belum 1 pekan dia sudah datang. Apa dia bilang? Betul kata Ustadz. Saya bilang apa yang betul? Dia bilang saya baru beberapa kali ngobrol agak dekat Ustadz. Wah sudah dia mengeluh istrinya sakit ini, anaknya sakit penyakit kena penyakit begini. Oh kendaraannya itu nyerempet begini, mobilnya nabrak begini, anunya ditipu karyawannya, nipu dia bawa lari uang sekian. Banyaknya yang dia pikir. Belum lagi dia dikejar oleh petugas pajak, sengsara dia. Mestinya saya tidak segitu pajak saya, kenapa kok jadi begini. Aduh dia mengeluhnya banyak. Belum lagi dia masalah pribadinya dia. Saya ini aduh masalah dengan keluarga saya ini belum selesai masalahnya. Padahal sebenarnya saya itu tidak salah. Tapi saya ini katanya begitulah cara Allah bikin dia sengsara. Ada saja caranya Allah. Karena dia berpaling dari perintah Allah. Maka ada saja caranya Allah bikin dia sengsara. Allah itu maha kuasa. Orang berpaling dari peraturan pemerintah saja yang sekarang ini. Karena pemerintahnya berkuasa. Kita dibikin sengsara sama dia. Coba peraturan pemerintah mobil motor harus bayar pajak. Peraturan pemerintah itu ya. Itu bukan peraturan Allah, bukan peraturan Rasulullah. Itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis itu. Suruh kita bayar pajak. Orang suruh bayar pajak itu penjajah-penjajah dulu. Ya. Orang beriman itu tidak harus bayar pajak. Kalau menurut aturan Islam dia cukup bayar infak, bayar zakat, selesai. Tapi ada suruh bayar pajak. Peraturannya. Terus kemudian kita berpaling dari peraturan itu. Kita tidak mau bayar pajak motor kita. Kira-kira kita dibikin senang apa dibikin sengsara sama polisi-polisi itu? Dibikin sengsara. Sebentar-bentar kita ditahan. Mana surat motor? Kenapa tidak bayar pajak? Tahan. Bawa motornya ke pos. Diperkara kita. Disuruh sidang. Disuruh itu. Itu manusia. Bikin peraturan. Kita tidak mau taat. Kita dibikin sengsara. Apalagi Allah. Allah yang maha kuasa. Bikin peraturan. Manusia tidak mau taat. Pasti dibikin sengsara oleh Allah dengan caranya Allah. Pasti. Pastinya itu seperti apa? 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4. Begitu pastinya itu. Maka orang yang meriba itu kalaupun dia bangkit, bangkitnya seperti orang kesetanan.
Allah bilang. Baik. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama sih dengan riba. Ya. Kata mereka, ya sama lah kalau jual beli, orang berjual beli ada untungnya. Ini kan dia pinjam uang saya ya ada untungnya lah saya. Masa uang saya dipinjam tidak ada untungnya? Nah, itu dia samakan. Allah bilang apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi Allah haramkan, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah tidak bilang ya tapi tidak sama, ndak. Kamu bilang sama saja jual beli dengan riba. Allah tidak bantah. Tapi Allah bilang mau sama mau enggak sama, pokoknya ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu ketetapan Allah. Mau berpaling dari ketetapan Allah pasti akan disengsarakan Allah. Kecuali kalau Allah tidak kuasa, tidak ada kekuasaannya Allah. Misalnya ya, orang tidak mau bayar pajak, misalnya sono dia tinggal di puncak gunung-gunung sana, tidak ada kekuasaannya pemerintah sampai puncak gunung sana. Dia naik motornya di puncak gunung sana, tidak ada polisi yang pergi jaga ke sana, tidak sampai. Tidak sampai peraturannya ke sana ya, maka dia bebaslah naik motor di gunung-gunung sana ya. Tapi kalau sampai di gunung-gunung itu ada hot mic dibikin sama pemerintah, ada kekuasaannya sampai sana diperit juga. Allah itu kekuasaannya tidak peduli sampai mana-mana, mau di gunung kente, mau tidak di gunung, mau dalam batu itu tinggal kekuasaan Allah sampai. Maka kalau berpaling dengan ketentuan Allah, disengsarakan Allah. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih, maka barang siapa datang kepadanya nasihat dari Rabbnya ini, datang peringatan ini tentang riba ini, fantaha, kemudian dia berhenti. Baik, berhenti sudah saya meriba. Tapi bagaimana cara berhenti? Falahu masalaf, maka baginya yang sudah lalu, yang sudah mau. Tapi yang masih belum harus diselesaikan, harus dia stop. Harus di stop, jangan dia nambah lagi riba. Stop sudah, anu kam sudah, yang sudah lewat sudahlah. Falahuma salaf. Ya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Kemudian bukan kemudian maka baginya yang sudah lalu dan sudah selesai sudah, ndak. Masih ada urusannya kembali kepada Allah. Dia yang sudah lalu dia selesaikan itu betul-betul selesai apa tidak selesai. Nah itu bedanya. Ada orang yang di Sumatera sana, ya, daerah Sumatera, dia datang ke kantor pusat Khilafatul Muslimin. Kemudian dia menyatakan taubatnya. Dia mau bertobat, dia berbaiat, kemudian bergabung dengan jamaah Khilafatul Muslimin. Kemudian dia bilang, Ustadz saya ini katanya hidup saya ini dari riba. Saya bungakan uang Ustadz. Ya, sudah bertahun-tahun dari mulai masa muda saya katanya. Ya, ini rumah saya ini semuanya cuma pekarangannya saja, tanahnya saja bukan hasil riba. Rumahnya ini saya bangun dari hasil riba, isi perabotnya, apanya semuanya dari hasil riba semua. Hukum taubat yang sudah lalu sudahlah. Oh begitukah? Iya. Aduh tapi saya tidak tenang. Bagaimana katanya? Ya memang mestinya sudah selesai lah, tapi dia tidak mau, tidak merasa cukup. Bagaimana ya saya ini? Saya cari barangkali orang-orang yang pernah saya lebih-lebihkan uangnya itu dulu itu saya suruh bayar, saya kebalikin kali ya, tapi banyaknya bertahun-tahun. Kemana saya nyarinya ya katanya. Waduh mudah-mudahan sudah diampuni saya sama Allah. Setiap malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasih saya jalan keluar, bagaimana caranya saya ini mau tobat dari riba ini.
Tiba-tiba Allah takdirkan rumahnya kebakaran. Begitu kebakaran rumahnya, dia keluar ke pinggir jalan. Jadi dia tonton rumahnya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nyebrang ke seberang jalan, dia lihat rumahnya kebakaran itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah katanya. Orang bilang, gilakah kamu ini? Orang kebakaran rumah teriak-teriak. Tolong-tolong, kamu kok alhamdulillah. Iya katanya, alhamdulillah ini sudah yang terbaik. Selama ini saya bingung katanya bagaimana caranya. Selesai sudah urusan saya ini, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Jadi Allah ambil dengan caranya Allah, karena dia betul-betul barangkali tidak tahu jalan mau tobat itu, diambil dengan caranya Allah. Padahal sebenarnya ada jalan tobat. Jalannya bagaimana? Kamu berinfak di jalan Allah. Apa yang sudah lalu itu kamu infakkan banyak-banyak. Kamu sumbang untuk pondok pesantren, kamu sumbang untuk masjid, bantu orang yang minta tolong. Kamu bantu orang yang kesusahan, seperti mana kamu dulu pernah nyusahin orang. Sekarang kamu bantu orang yang susah supaya dia tidak susah. Kamu tolong orang yang terbelit-belit hutang, kamu tolong. Jadi tidak mesti diambil oleh Allah dengan cara kebakaran. Iya. Tapi karena dia bingung, tidak tahu jalan, ya sudah diambil dengan Allah dengan cara begitu. Tapi memang karena dia ikhlas barangkali ya, jadi sudahlah, alhamdulillah katanya sudahlah. Akhirnya dia mulai dari nol. Tapi memang dasar rezekinya, walaupun dia mulai dari nol, tidak lama-lama perusahaannya itu, ya karena punya relasi sudah kiri kanan ya, dapat bantuan. Usaha bangun lagi rumahnya, lebih besar dari yang semula rumah dia bangun. Tidak lama-lama, memang dasar Allah mau kasih rezeki itu. Dan Allah mau kasih bahagia karena taubatnya dia. Memang Allah itu ada saja caranya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, adapun orang yang kembali makan riba lagi, sudah diingatkan, dia ulang lagi. Masih terus, tidak mau berhenti. Allah bilang, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Wih, kekalkah? Kekal, jadi tidak keluar-keluar. Wih, tapi dia kan orang beriman, bagaimana? Iya justru orang beriman. Kalau orang kafir makan riba tidak ada urusan. Justru orang yang mengaku beriman yang makan riba itu yang Allah sebut kekal di dalam neraka. Kalau orang kafir biar dia tidak makan riba sudah memang kekal. Tapi dia beriman, iya, karena dia mengaku beriman itu maka perlu disebut kekalnya. Kalau orang kafir dibilang, oh ulaika ashabun nar, dia penghuni neraka, saya sudah pasti kekal, orang dia kafir. Tapi ini orang beriman, dia berpikir, wah saya masuk neraka sebentar. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu bilang, oh lantamasana nar illa ayyaman ma'dudat. Kami masuk surga, masuk neraka paling beberapa hari saja. Nanti begitu hapus dosa-dosa kami kembali lagi. Tapi yang ini Allah bilang, kekal di dalam neraka. Jadi kalau dia tidak tobat dari ribanya itu, masih dia ulang lagi. Walaupun dia haji 77 kali, ya setahun 7 kali, tidak ada orang haji setahun 7 kali ya, ya paling pol setahun sekali. Walaupun dia haji setahun 7 kali, sampai 77 kali dia naik haji, tetap kekal dalam neraka. Walaupun sorbannya lebih panjang dari ini, sampai dia geret-geret, tidak ada urusan, tetap kekal di dalam neraka. Allah bilang, wih, jadi ngerinya dosa riba ini. Sudah di dunia itu sengsara, di neraka kekal selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah min zalik ya Allah. Ya. Maka hati-hati dengan orang yang masih bersangkut paut dengan riba. Ya. Termasuk kalau kita berada di lingkungan manusia yang meriba, wah itu bisa kecipratan sengsaranya. Ya. Apalagi orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang pemimpinnya itu pol-polnya tukang riba.
Woi, paling besar ribanya triliunan atau sampai bunganya saja itu tidak tahu berapa itu, dan dibebankan kepada seluruh rakyatnya saja habis. Woi, terus mau bahagia? Tidak mungkin, mustahil bisa bahagia. Walaupun alamnya subur makmur, walaupun hasil buminya itu melimpah ruah, tetapi dipimpin oleh seorang yang pol-polnya paling besar ribanya. Dia di antara seluruh rakyatnya dia paling banyak ribanya. Coba, terus mau bahagia? Mustahil. Bagaimana bisa bahagia itu? Tidak mungkin. Ya. Maka kita kasihan. Ya Allah, jangan sampai kita terlibat menjadi orang yang meriba. Memang kata Rasulullah akan datang satu masa kalian semua akan makan riba. Ya'ti zamanun la ta'kulun riba kullukum ajma'un. Qulna ya Rasulullah, kata sahabatnya Rasulullah, semua kami makan riba. Iya, katanya semua. Illam ta'kulhu ya'tika ghubaruhu. Kalaupun kau tidak makan langsung, kau kena debunya. Ya seperti sekarang kita ini. Ya. Tapi kalau kena debunya itu tidak membatalkan wudu ya. Ya. Kalau kena debunya saja tidak membatalkan wudu. Seperti ada orang nyiram comberan depan rumah. Ya, nyiram. Ada orang begitu, ada saya lihat. Comberan bekas anunya itu disiram di depan rumahnya. Orang lewat kan? Kalau kena percikannya najis, ya. Tapi kalau sudah kering, kemudian kita lewat, kena apanya? Kena debunya. Mudah-mudahan yang kena debunya itu cuman kena sedikit, tidak berbahaya, mudah-mudahan ya. Tapi yang paling kasihan orang yang punya rumah itu, ya kan? Dia membahayakan dirinya sendiri. Dia siram comberannya depan rumahnya, orang lewat, debunya berterbangan di mana? Ya di rumahnya. Debu apa yang berterbangan? Debu comberan itu. Itu. Tapi dia tidak sadar, disiram comberan depan rumahnya. Kasihan. Ada orang yang saya lihat begitu tuh, cuman mau negurnya bagaimana, bingung saya, khawatir dia tersinggung. Ya. Baik, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa artinya memusnahkan riba? Artinya dimusnahkan berkahnya. Harta yang dari hasil riba, Allah tidak akan kasih keberkahan. Musnah keberkahannya. Tidak usah berharap-harap berkah hartanya. Orang dari harta riba itu tidak ada. Tidak ada jalan-jalan. Allah bilang, Allah musnahkan keberkahan riba itu. Tidak ada. Tidak ada berkah-berkahnya. Kecuali tobat dan berhenti. Kalau masih saya